Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. والرسوح وصلاح الجسد والروح وطوبة نسوح الأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وعبد الله في هذا وسعد في بناء هذا المحل الله تغشاهم برح المغفرة فأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wal-kusufan. Kemarin kita membahas salat Idul Adha dan salat Idul Fitr. Wal-kusufan, dan sekarang kita membahas salat kusufus syams, gerhana matahari, dan khusuful qamar, dan gerhana bulan. Salat gerhana matahari dan gerhana bulan itu hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Saya minta tolong ditertibkan orang yang jualan dilarang ke lokasi perempuan supaya enggak haram. Sekali lagi, yang jualan jangan masuk ke lokasi perempuan supaya tidak haram. Wal kusufan, dan salat yang jualan laki ya, yang jualan laki jangan masuk ke lokasi perempuan. Salat kusuf dan salat khusuf itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf itu adalah gerhana bulan. Kenapa kita disunnahkan sholat jika gerhana matahari dan gerhana bulan? Karena orang-orang jahiliyah itu mereka sebagian menyembah matahari dan menyembah bulan. Allah membuktikan, ini loh matahari yang kamu sembah, sekarang udah redup, nggak ada sinarnya. Ini loh bulan yang kamu sembah, sekarang redup, nggak ada sinarnya. Kenapa? Nggak ada yang sempurna kecuali Allah. Selain Allah, maka tidak berhak untuk disembah karena bukan Tuhan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan kamu bersujud kepada matahari
dan juga jangan kamu bersujud kepada bulan. Bersujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Jika kamu hanya ingin menyembah kepadanya. Semua makhluknya Allah, sesempurna apapun kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menutup, ya tertutup. Semua makhluk Allah tidak mungkin akan bisa membandingi Allah dalam kesempurnaannya dan dalam zatnya. Kemudian sebagian, saya minta itu siapa itu yang jualan di lokasi perempuan? Saya minta panitia ditertibkan. Supaya enggak haram ya, bukan melarang orang jualan, silahkan. Yang mau beli sebelumnya acara atau setelahnya acara begitu, ada di luar. Sudah enggak usah rame, enggak usah dimarahi, ditegur, diarahkan karena mungkin enggak tahu. Dosa ya. Kalau laki dengan perempuan itu bersatu itu dosa hukumnya. Itu ikhtilat namanya. Cari pahala datang ke pengajian kemudian campur laki dengan perempuan yang bisa dihindarkan, bisa diatur, itu adalah enggak benar, dosa. Apalagi sak pickup, sak truk, serendel-serendelan begitu. Itu bukan cari pahala, cari dosa nanti. Saya teruskan ya. Sebagian orang jahiliyah dia menganggap kalau matahari itu gerhana, bulan itu gerhana, berarti ada orang besar mati. Ada orang besar mati. Oh, ada orang terhormat, orang pangkat mati sekarang. Kenapa? Matahari itu gerhana. Ikut menderita, bela sungkawa. Bulan juga begitu. Karena itu Nabi SAW dalam khutbahnya beliau menyatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahad wala li hayatih. Matahari dan bulan itu dua-duanya tanda kebesaran Allah. Tidak gerhana matahari ataupun bulan karena untuk matinya seseorang atau kehidupannya seseorang. Oh, ini berarti lahir orang yang baik. Oh, ini mati orang yang baik. Enggak ada. Yang matikan Allah dan yang menghidupkan adalah Allah. Ini kadang-kadang kalau di Pasuruan itu kalau ada burung apa itu? Burung kalau malam hari itu loh. Dares apa ya? Kalau ada burung dares, wah, ono sing mati. Itu enggak boleh itu syirik itu. Enggak ada itu tanda begitu. Ini lihat ini. Orang jahiliyah dulu begitu. Wah, bulan ini gerhana, ono sing mati. Orang besar mati. Matahari gerhana. Itu tanda kebesaran Allah. Anda lihat itu. Matahari yang enggak pernah redup sinarnya, tapi satu saat akan diredupkan sinarnya oleh Allah. Bulan yang tidak pernah redup sinarnya, satu saat diredupkan oleh Allah. Itu tanda kebesaran Allah, bukan karena untuk mateni orang atau belang sungkawa karena matinya orang. Karena saat gerhana waktu itu anaknya Nabi meninggal. Sebelumnya anaknya Nabi meninggal, Ibrahim.
Anaknya Rasulullah yang laki. Wah, gantengnya luar biasa, mirip Nabi. Meninggal dunia anaknya Rasulullah SAW. Akhirnya nggak lama gerhana matahari. Mereka menyatakan, wah, matahari pun ikut susah dengan kematiannya Ibrahim begitu. Karena itu Nabi SAW menyatakan, nggak ada. Matahari bukan karena kematian anak, atau karena kematian seseorang, atau karena kehidupan. Itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aitum dzalik fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Kalau kamu menyaksikan ada gerhana, bangun salat. Salat sampai matahari itu kembali sempurna, bulan itu kembali sempurna. Diajak kita. Yang asalnya mereka itu meyakini yang tidak-tidak, yang asalnya mereka tadi itu nyembah matahari dan bulan, diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ajaran Islam. Jadi hikmahnya sholat gerhana itu adalah untuk mengingatkan kepada penyembah-penyembah matahari dan bulan bahwa matahari itu adalah makhluk Allah yang diatur Allah. Bulan juga begitu, makhluk Allah yang diatur oleh Allah. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan, lah kok sinarnya bisa dihalangi? Lah kok berkurang sinarnya waktu gerhana? Kalau Tuhan ya harus sempurna terus, nggak ada Tuhannya istirahat itu, nggak ada Tuhannya berkurang itu. Kapan mulai gerhana matahari dan bulan? Mulainya ketika ada perubahan, mulai ada gerhana, walaupun setitik, udah dimulai, sudah sunnah melaksanakan. Sampai kapan? Sampai selesai. Maksudnya, kalau udah sempurna, hilang gerhananya, ya ndak sunnah maneng. Bagaimana kalau kita memulai tengah-tengah gerhana? Enggak apa-apa, boleh. Semenjak masih ada gerhana, disunnahkan sholat gerhana. Tengah-tengah sholat gerhana, kok sempurna sudah, entek gerhananya, habis gerhananya, disunnahkan diteruskan. Ya enggak boleh dibatalkan, artinya diteruskan sholatnya. Caranya sholat gerhana. Nah, juga demikian habisnya waktunya gerhana. Pertama, kalau sudah habis gerhananya, selesai waktunya, udah. Atau matahari tenggelam dalam keadaan gerhana. Maghrib, matahari dalam keadaan gerhana. Ya wis entek waktu ini berarti. Demikian juga bulan. Terbit matahari, bulannya tadi itu gerhana, habis waktunya. Jadi bukan subuh, bukan asar. Tenggelamnya matahari dalam keadaan gerhana, atau munculnya matahari masih bulannya dalam keadaan gerhana. Caranya sholat gerhana ada 3 macam. Yang pertama, sholat 2 rakaat. Seperti sholat subuh itu dah. Sholat 2 rakaat. Cuma enggak pakai kunut. Sholat 2 rakaat. Yang kedua, sholat dengan ringan tapi 2 qiyam dan 2
dua qiyam dalam satu rakaat, dan dua ruku dalam satu rakaat. Begini caranya. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Baca doa istiftah sunnah. Suratul Fatihah, baca surat. Ruku, Allahu akbar. Kemudian Allahu akbar, bukan sami Allahu liman hamidah, i'tidal, qiyam lagi itu. Baca Fatihah, baca surat. Allahu akbar, ruku. Kemudian setelah itu baru sami Allahu liman hamidah. Berarti ada dua qiyam, baca surat Al-Fatihah setiap qiyamnya dalam satu rakaat, dan dua ruku. Setelah itu teruskan sujud, duduk, sujud, bangun lagi, Allahu akbar, baca Fatihah, baca surat. Ruku, Allahu akbar. Setelah ruku, qiyam lagi, Allahu akbar, baca Fatihah, baca surat. Allahu akbar, ruku. Baru sami Allahu liman hamidah. Suratnya surat biasa, surat pendek-pendek. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga sama dengan cara yang kedua, cuma suratnya panjang-panjang. Wah, ini. Pertama, Allahu akbar, baca doa istiftah, kemudian baca surat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Kalau mau panjang. Kalau enggak surat Al-Baqarah ya sama, yang sama ukurannya panjangnya seperti surat Al-Baqarah. Setelah itu Allahu akbar, ruku. Kemudian rukuknya panjangnya seperti baca 100 ayat. Ini Nabi sholatnya begitu ini. Iya. Pe wong sungi ono engko. Kemudian Allahu akbar, qiyam lagi, baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah surat Al-Imran. Atau yang panjangnya sama dengan surat Al-Imran. Kemudian ruku lagi, Allahu akbar. Panjangnya ruku yang kedua ini seperti baca ayat 80 ayat. Baru setelah itu sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal sujud, Allahu akbar. Panjang sujudnya seperti baca 100 ayat. Allahu akbar, duduk. Allahu akbar. Sujud yang kedua panjangnya seperti membaca 80 ayat. Kemudian qiyam, Allahu akbar. Baca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat An-Nisa. Atau yang panjangnya sama dengan surat An-Nisa. Setelah itu Allahu akbar. Ruku. Panjangnya ruku dalam rakaat kedua yang pertama seperti membaca 70 ayat. Setelah itu qiyam, Allahu akbar, baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah baca surat Al-Maidah atau yang panjangnya sama dengan surat Al-Maidah. Kemudian ruku, Allahu akbar, membaca bacaan yang panjangnya seperti membaca 50 ayat. Baru i'tidal, Allahu akbar. Kemudian sujud. Sujud seperti panjangnya sujudnya seperti membaca 70 ayat. Allahu akbar, duduk.
Allahu Akbar sujud yang kedua panjangnya seperti membaca 50 ayat. Baru tasyahud salam. Pirang jam kira-kira? Loh, sahabat sama Nabi itu begitu sholatnya. Lah kalau sampean nggak bisa sholat seperti gitu, sholat yang model kedua. Kalau masih nggak bisa, sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, nggak apa-apa. Disunnahkan berjamaah dan disunnahkan di masjid. Disunnahkan berjamaah. Kalau sholat sendiri bagaimana? Enggak apa-apa sholat sendiri. Boleh. Sholat sendiri di rumah, di musola, di mana aja ya. Yang penting dalam waktunya masih. Kalau sholat gerhana bulan disunahkan diterangkan, bacanya dikeraskan. Kalau sholat gerhana matahari enggak sunnah keras. Tidak sunnah keras. Setelah sholat diadakan khutbah. Khutbahnya sama dengan khutbah Jum'ah. Syarat-syaratnya, cara-caranya sama. Di dalam khutbah orang diajak kembali memantapkan yakinnya kepada Allah, memperbanyak amal, sedekah, silaturahim, tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang diajarkan ketika dalam keadaan gerhana. Lain kalau orang Eropa. Lain kalau orang kafir. Kalau gerhana pakai teropong semuanya. Ditelok bulane, ditelok mataharinya. Kalau orang beriman enggak begitu. Kalau sudah ada gerhana, sujud kepada Tuhannya. Mohon kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu tanda kebesaran Allah. Nikmat jadi orang Islam. Setiap ada perubahan diajak untuk ibadah, begitu. Karena itu jangan sampai kita meyakini yang tidak, saudara. Engko ono tekek dihitung suarane. Tekek siji, tekek loro, tekek telu, 5, aduh balak iki. Dosa begitu itu. Lek 6, wah risik. Ini enggak benar. Yang memberikan rezeki Allah, yang menurunkan bala itu adalah Allah. Kalau kamu takut musibah, takut bala, sembahyang. Kalau kamu tadi itu takut mendapatkan penyakit, ujian dari Allah, mohon doa kepada Allah. Begitu seharusnya. Bukan mengadakan yang tidak-tidak. Kadang-kadang kita menyaksikan lebih mengarah ke syirik acara-acara itu. Tolak bala, ada di lautan, gawok sesajen. Dibuang ke lautan, kan enggak benar. Lah kalau kamu minta tolak bala, misalnya panggil anak-anak yatim buat makanan yang nikmat untuk mereka, tolak bala itu. Tolak bala misalnya buat makanan, kasihkan kepada fuqara wal masakin, bagus. Kumpulkan orang-orang yang hafal Al-Qur'an, baca ayat baca Al-Qur'an sampai khatam, insyaallah. Supaya selamat tuku sabuk ratusan ribu. Dari mana bisa selamat? Oh, kalau dibacok tidak mempan, Beb. Dibacok tidak mempan, ditabrak sepur, mereteli kon. Lah wong orang dapat musibah itu bukan dari lading tok, bukan dari bacok tok.
Sepur nabrak iso, truk nabrak bisa, trailer nabrak bisa. Duduk kejatuhan pohon besar remuk iso. Orang itu dapat musibah itu dari macam-macam, jangan dari satu tok. Lek dibacok mati, gawe sabuk aman. Aman toko lating kon. Ndak aman kamu dari kendaraan. Lo caranya bagaimana? Lek kepingin aman, sedekah, tolak bala. Bagus, doa biar dilindungi dari bala, sujud. Insya Allah segalanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bingung-bingung gitu. Hidup kok bingung. Orang itu boleh takut daripada musibah, tapi enggak boleh orang tadi itu ragu terhadap Allah. Sampai jauh pertolongan kepada selain Allah. Ini hati yang nyantol kepada selain Allah ini bimbang terus. Bingung terus. Enggak usah bingung kalau urusan demikian. Saya dimusuhi Habib sama orang. Saya diancam. Yang penting kamu tidak bermusuhan sama orang, aman insyaallah. Yang penting kamu enggak salah sama orang, aman insyaallah. Mau enggak diancam bagaimana? Istrinya orang kamu ganggu misalnya. Hartanya orang kamu ganggu misalnya. Orang itu meneliti dirinya masing-masing. Ada lagi, kadang-kadang sih, saya sakit ini disantet sama sana. Diganggu sama sana. Saya kelihatan loh dalam mimpi. Saya kelihatan dalam mimpi, hati-hati. Yang bisa fitnah itu bukan manusia, Pak. Setan itu bisa fitnah. Kadang-kadang sampean karena hati enggak beres. Hati enggak tenang, mimpi difitnah sampean. Orang itu nyantet kamu. Orang itu nyihir kamu. Sampean mau difitnah sama setan, tetap bersenono hati ini, ojo suudon sama orang. Mau difitnah itu sampean, supaya sampean benci sama saudara Anda. Tidak boleh begitu. Semua musibah dari Allah. Sampean tak kasih tahu ya. Orang kalau nuduh nyantet, nuduh orang lain nyantet atau nyihir, itu sama dengan nuduh kafir. Kenapa? Syaratnya orang bisa nyihir, syaratnya orang bisa nyantet harus kafir dulu. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Syaratnya orang bisa nyantet, bisa nyihir itu harus kafir. Lo model kadang-kadang. Wong sing ahli ibadah dituduh nyantet, dituduh nyihir. Apa orang Nasoro enggak pernah dituduh nyihir? Kenapa orang Yahudi enggak pernah dituduh nyihir? Padahal syaratnya harus kafir orang itu kalau nyihir. Kok koyok-koyok sing iso nyihir wong Islam tok. Hati-hati sampean. Oh, sihirnya orang Yahudi lebih hebat. Sihirnya orang-orang kafir itu lebih hebat. Islam enggak mengenal sihir. Islam melarang sihir. Sihirnya orang-orang kafir itu yang lebih hebat. Nabi itu loh disihir sama orang-orang Yahudi itu. Tapi Nabi dilindungi oleh Allah dengan Al-Quran. Karena itu kalau sampeyan itu kepingin selamat, ojo suudon, sing bersih hatine, ndonga nyang Gusti Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda susah, kalau Anda mendapat musibah, ada resep dalam Al-Quran. Kepingin sampean susahnya hilang, baik urusan rezeki, baik urusan rumah tangga,
baik urusan pekerjaan, susah. Ojo bingung-bingung. Jauh iki. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepingin minta bantuan dari Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta bantuan Allah yang banyak salat, yang sabar. Long jauh tokcer, kepingin langsung beb, tapi enggak salat, atau salatnya males, atau khusyuk. Kalau kepingin mendapatkan itu semuanya, biasakan qiyamul lail, salat duha, qabliyah ba'diyah, salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, istiqamah, insyaallah mustajab tungone. Nyogok kono nyogok kini, dukun sana dukun sini, kumpul 3.000 dukun. Kalau untuk merubah takdir Allah enggak akan bisa, saudara. Ingat baik-baik, yang mantap imannya sama Allah. Jangan goncang. Dunia ini adalah tempat untuk manusia itu diuji oleh Allah. Sampeyan lek kepingin menang, juara tinju misalnya, kepingin jadi juara tinju, juara karate, ada 2. Pertama, harus kuat. Kuat ditendang, kuat diantem. Kedua, pinter nangkis, pinter mukul. Hidup keadaan di atas dunia juga begitu. Kepingin sukses, antuk piala, dapat derajat di sisi Allah, ada 2. Kuat menerima cobaan, sabar. Yang lainnya, kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru sukses. Kepingin menang tapi gak gelem dikampleng, sopo kate kayak piala kon. Saya kepingin menang juara tinju sedunia, tapi jangan sampai dipukul saya. Sopo kate kayak piala kon. Pangkat dari Allah juga begitu, kepingin saya jadi wali, tapi ojo diuji, langsung ae. Sopo sing ngekeki makom ambek kon. Karena itu harus disiapkan begitu. Tidak ada apa-apa. Saya ini banyak musuhnya, titik. Kanjeng Nabi luwih akeh. Saya ini banyak musibahnya, titik. Kanjeng Nabi luwih akeh. Saya ini banyak masalahnya, titik sian. Kanjeng Nabi luwih akeh. Sabar. Sampean kalau punya musuh paling saulan 2 wulan wis insyaallah gampang diakorno. Sampean lihat Rasulullah itu sama sahabatnya Nabi. Diganyang 13 tahun ada di Mekah. Ammar bin Yasir ibuke ditumbak wetenge. Bapaknya dibelai di mukanya. Bilal disiksa model begitu. Mus'ab bin Umair disiksa, luar biasa. Sampai Nabi dulu sama sahabat dibaikot Pak 3 tahun. Ndak ada yang mau urusan jual beli dengan mereka, ndak oleh bantu mereka. Sampai melarat, sampai mangan godong-godongan. Maaf, sampai kotorannya itu hijau. Lu ngono iku sabar. Apa musibahnya kita ini? Sepele masih kita ini. Karena itu jangan model-model akhirnya nanti hatinya tidak teratur, arahnya bukan iman, malah kesyirik nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa, jauh berkah, bagus. Jauh donga sama orang-orang yang soleh. Ziarah, bagus. Supaya ingat akhirat. Supaya cinta kepada orang-orang yang soleh, baik. Datang minta ijazah, wirid, dzikir, bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndolek keris. Mari ngono keris iki fungsine gawe njogo awakmu. Kerise dipotong ndak iso apa-apa. Hati-hati. Jangan model-model begitu.
Kalau sudah imannya mantap, minta sama Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana Nabi SAW menanggapi keyakinan-keyakinan model begitu? Yang katanya matahari tadi itu Tuhan, bulan itu Tuhan, terbukti bukan Tuhan. Kenapa ada gerhana? Mosok Tuhan gerono. Yang katanya matahari itu kalau gerhana berarti ada orang yang mati. Yang katanya matahari itu adalah kalau terang berarti ada yang hidup. Matahari enggak berdaya, enggak bisa mematikan, enggak bisa menghidupkan. Kenapa? Dirinya sendiri, dia semuanya enggak berdaya. Semuanya itu sesuai dengan aturan Allah. Enggak bisa kalau Allah menentukan matahari dari timur tenggelam di barat, matahari enggak berdaya. Kepingin aku tuh ke utara, yang selatan, enggak bisa. Kalau matahari itu keluarnya siang hari, enggak mungkin matahari itu akan keluar malam hari. Kalau bulan itu keluarnya malam hari, enggak mungkin akan keluar di siang hari. Kenapa? Itu sudah ketentuan Allah. Lah kok matahari bisa matikan, bisa menghidupkan? Enggak mungkin. Hati-hati. Ya, hilangkan itu keyakinan tekek, dares, itu semuanya hilangkan. Nangis iku dares karena ada orang soleh yang mati. Nangis dares kowe tokondi tafsirmu model ngono yo. Itu tidak benar itu, Mudah-mudahan insyaallah Allah tetap memantapkan iman kita, keyakinan kita. Sebagaimana kita semuanya hidup dalam keadaan iman, mudah-mudahan mati dalam keadaan iman. Dihilangkan kebodohan bagi kita, dihilangkan keraguan bagi kita. Amin Allahumma amin. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk Ibu Nyai Suti yang meninggal. Kemudian untuk kurban alas telogo yang meninggal. Ya kesian ya. Jadi umat Islam ini banyak sekarang mendapatkan musibah. Saya tadi malam ikut tahlil, Pak, ada di daerah Ngantungan yang kecelakaan di Tosari. Ya, dia mau diapakan kalau udah mati, mau diapakan? Ya harus didoakan sudah. Tapi yang jelas alhamdulillah matinya insyaallah tanda-tandanya husnul khatimah. Kenapa keluar dari rumah? Niat oleh ilmu. Kata Nabi, man kharaja min baitihi lam yaqsid illa ilman kana fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumah tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka dia terhitung jihad fi sabilillah sampai dia pulang. Artinya kalau mati di tengah jalan insyaallah syahid dia. Bagus ya, kita nasihati keluarganya wis sing ikhlas, ulung nikmat kok. Justru yang hidup ini nangis. Ya apa mati ini kok bakal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lah kalau sudah matinya husnul khotimah, alhamdulillah selamat. Bukan selamat yang masih hidup, sing mati selamat. Kenapa? Matinya sudah baik kok. Sing urip iki selamat apa ndak mikir. Mikir. Nah, kemudian kejadian di Alas Trogo itulah ya Allah. Dunia itu memang gak itu tukaran ya. Dunia itu gak itu tukaran. Nah, itu karena itu yang paling penting sekarang, ayo ditinggalkan nafsu nih. Masyarakat ojo gawe nafsu, aparat ojo gawe nafsu, pemerintah jangan pakai nafsu. Ayo podo dipikir. Ya apa caranya supaya masyarakat seneng, pemerintah seneng, aparat seneng. Duduk bersama dipikir. Insyaallah ono jalan keluarnya. Masyarakat jauh karepe dhewe misalnya. Aparat jauh karepe dhewe, pemerintah jauh karepe dhewe, ndak antuk apa-apa. Masyarakat ya ndak antuk apa-apa. Tentara ndak antuk apa-apa. Pemerintah dan untuk apa-apa, akhirnya susah kabeh. Masyarakat ada yang jadi korban mati. Militer ono sing dipecat saiki.
Pemerintah kacau. Pemerintahannya sekarang antuk opo kabeh? Dan antuk opo-opo. Marinirnya bingung saiki. Akeh sing dipecat. Sorotan dunia. Masalah HAM. Masyarakat susah, bapak ono sing mati, anak ono sing mati. Susah sekarang garap sawah soro saiki dilarang. Untuk sementara diselesaikan masalahnya. Waduh, kerja soro. Kenapa? Ndak duduk bersama, nggawa nafsu. Wis, makano. Ya, saya ingatkan lewat radio, ayo saiki TKN nafsune dimi. Biar hukum berjalan sudah. Biar hukum berjalan, TKN nafsune lungguh bareng. Apa sih karepmu? Dicari statusnya ini milik siapa, kemudian bagaimana pemecahannya, kemudian pemerintah menjadi penengah, kemudian duduk bersama begitu. Insya Allah kan apa-apa, yakin tidak ada apa-apa. Ini semuanya karena bawa nafsu. Yang ini mintakan masa militer mau dikalahkan sama rakyat, harus tegas. Itu bukan tegas, kejam. Rakyat juga begitu, pokoknya. Lah pokoknya sopo iki pokoknya. Repot ini. Pemerintah menyatakan saya enggak ikut-ikut. Loh, enak iki loh. Anda harus ikut-ikut. Ada di sini. Inilah musibah ini. Siapa yang senang begini semuanya susah sekarang. Ya Allah. Ya, masyarakat yang jadi korban, saudara kita umat Islam. Polisi ini juga wong Islam, marinirnya juga orang Islam, saudara kita itu. Pemerintahannya juga saudara kita. Ayo ditunggu bareng. Mudah-mudahan insya Allah mana yang jadi terbaik Allah takdirkan bagi mereka semuanya. Amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.